Shalom adik-adik semuanya. Shalom semuanya. Kayanti hari ini ditemenin. Ada temennya Kayanti. Mau tahu gak siapa namanya? Boleh dong kita kenalan. Siapa sih namamu? Tapi Kak aku malu banget deh masuk kamera. Dilihat temen-temen aku malu. Gak boleh malu. Nanti teman-teman gak ada yang kenal. Siapa kamu? Kenalin dong. Siapa namanya? Oke. Hai teman-teman. Kenalin, nama aku Becky. Salam kenal ya. Namanya siapa adik-adik? Siapa? Kayanti kurang dengar. Gak jelas dengarnya siapa? Iya, Becky. Karena Becky ini Becky yang cantik. Jadi namanya Becky. Becky kamu udah siap belum? Ini memuji dan menyembah Tuhan. Aku udah siap Kak, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Semangat harusnya. Harus semangat dong Kak. Kita harus semangat memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Biar kita di rumah masing-masing, tapi kalian boleh ikut gerakan. Semua yang kakak-kakak di sini gerakin, nyanyikan, kalian boleh ikuti di rumah. Kalian bisa memuji dan menyembah dengan senang. Becky, kalau misalnya cara menyembah yang benar gimana Becky? Kalau cara menyembah gimana ya? Kalau aku sih lipat tangan, tutup mata, nggak main-main lagi Kak. Oh, gitu ya. Oke, ya seperti ini ya. Ya, Becky ya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya Becky ya. Iya Kak. Becky, Kayanti mau tanya lagi. Kalau misalnya Becky mau memuji Tuhan, gimana? Kalau aku memuji Tuhan, aku lompat-lompat banget loh Kak. Aku seneng banget waktu memuji Tuhan. Begini. Tepuk tangan kalau disuruh tepuk tangan. Senang banget Becky. Loncat-loncat juga Kak. Senang banget. Oke, adik-adik bisa ikutin semua gerakannya di rumah ya. Pasti bisa sama-sama dong. dengan kakak-kakak, sama-sama dengan Becky yang ada di sini ikut ibadah. Oke, tapi sebelumnya Becky kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya teman-teman. Ayo teman-teman tutup mata. Semuanya tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak bersama satu dengan yang lain, kami semua dipersatukan bersama di sini di YouTube. Jadi join kami yakin dan percaya Tuhan hadir buat kami. Tuhan ada bersama kami di masing-masing rumah kami. Engkau melawat kami semua Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika Engkau hadir bersama dengan kami boleh menerima hikmat-Mu. Kami diperbarui roh kami sehingga kami boleh selalu bersukacita, boleh percaya terus bahwa Engkau adalah Allah kami yang hebat, yang bisa menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan. Kami mau benar-benar, kami mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadir ya di tempat kami semua masing-masing. Biarlah Tuhan, roh-Mu yang ada di dalam hati kami boleh menjaga kami sehingga kami benar-benar mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kebaktian ini, ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster. Wow, semuanya kakak mau tanya dulu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Wow, pasti semuanya di rumah dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah, adik-adik tadi seneng gak bisa ketemu sama bebek yang lucu? Pasti semuanya seneng kan? Kalau seneng, sekarang saatnya kita mau melompat buat
Tuhan Yesus. Sama-sama ya, oke? Tepuk tangan buat Tuhan dong. Lebih kencang lagi. Wow. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Wah, semuanya udah siap nih prajurit Tuhan. Come on now, let's open up the room. Sekali lagi. Come on now, and take a good look. Yang keras ya. And see, God is given us all we need to be free. Tunjuk namanya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father, love God. It's about hope, it's about life, it's about love from Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi ya. Woo. Come on now, let's open up the room. Come on now, and take a good look and see, God has given us all we need. To be apa? To be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. Yeah. It's about life. It's about everlasting, never. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Lebih lagi. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. Wah, keren. It's about L-O-V-E, love from the Father above. Yeah. It's about hope. It's about life. It's about love from Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. It's about apa? It's about everlasting, never failing. Oh, sekali lagi. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah, paling hebat buat Tuhan Yesus. Sorakan, wuh. Sekarang siapa di sini yang mau terbang buat Tuhan? Wah, kalau mau terbang buat Tuhan, sekarang rentangin tangannya. Ayo rentangin tangannya, Kak rentangin tangannya juga ya. Oke, semuanya udah siap buat terbang? Kita terbang bareng Tuhan ya. Ku kan terbang tinggi di awan sambil nyanyi bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang. Ku kan apa? Lompat buat Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Kita nyanyi dari awal ya. Kata
buat Tuhan Yesus. Yang siap lebih lagi terbang sama Tuhan, soarakan wuh. Soarakan haleluya. Wow, keren. Ku kan terbang tinggi di awan. Mana suaranya? Amin. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Sekali lagi ya. Ku kan aman. Sekarang siap-siap. Aman. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lakukan apa? Bukan aman di dalam-Mu. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu. Sekali lagi. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, keren banget, semuanya luar biasa. Sekarang kita duduk lagi, kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, amin. Oke, duduk lagi adik-adik, kita ambil sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan hadir dan jamah hati kami ya. Karena kami perlu hadirat-Mu. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Yuk yang sayang sama Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Wow, hebat banget. Hatiku mengasihi-Mu. Keren semuanya. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Semuanya adik-adik hebat. Kita ulang lagu ini dari awal dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu. Ya ini hatiku, tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Sekali lagi. Hatiku mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh adik-adik katakan. Yes. Amin. Ingin mengerti-Mu. Panggil dia Tuhan. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu.
matanya yuk. Ikutin Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih boleh ibadah. Walaupun cuma lewat tayangan YouTube. Kami percaya Tuhan Yesus juga hadir di setiap rumah-rumah. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman. Tuhan urapin kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan kami melakukan firman Tuhan. Ketika kami melakukan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Shalom adik-adik, shalom papa mama dan mbak suster, apa kabarnya? Kak Sandi percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, sukacita dan sehat, amin. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau kasih tahu dulu hari ini ya. Tema tahun ini adalah A New Dimension atau tahun dimensi yang baru. Itu artinya apa? Artinya adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kita akan menjadi serupa sama Tuhan. Amin ya. Nah, sebelum Kak Sandi cerita, kakak mau kasih tunjukin dulu nih. Minggu lalu kakak dapat foto nih ya dari Kak Oktav. Nah, ini ibadah online kita yang pertama ya 2 minggu yang lalu. Adik-adik lihat, walaupun adik-adik ibadahnya di rumah melalui foto ini, kakak bisa lihat adik-adik sungguh luar biasa, adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh. Ada yang angkat tangannya, terus ibadahnya rame-rame mungkin sama saudaranya atau temennya ya. Nah lalu berikutnya, nah ada yang ibadah bareng sama mama papa. Walaupun di kondisi kita saat ini kita nggak bisa keluar ke gereja, tapi tetap kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Biasanya adik-adik waktu ibadah di sekolah minggu sendirian kan, nggak ditemani papa mama kan. Tapi hari ini adik-adik bisa duduk sama papa mama, adik-adik bisa ibadah sama papa mama. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang bikin Kak Sandi sangat terharu fotonya. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Wow, walaupun di rumah, adik-adik yang digambar ini ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Mereka tutup mata, mereka lipat tangan, mereka datang sama Tuhan. Kakak sangat tersentuh lihat foto ini, apalagi Tuhan Yesus. Nah hari ini waktu kakak cerita, adik-adik juga harus serius ya. Oke, yuk ikutin cerita kakak ya. Nah jadi hari ini kakak akan cerita, judulnya di dalam Dia ada keselamatan. Maksudnya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah jadi ceritanya ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 8 sampai 21. Nanti adik-adik baca lagi ya di rumah ya, ayat Alkitabnya ya. Nah, yuk kita lihat dulu ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Artinya apa adik-adik? Ketika kita percaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka Tuhan akan menyertai hidup kita untuk melewati setiap keadaan yang tidak menentu ini. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke firman ya. Siap-siap ya. Siapa yang sudah siap boleh angkat tangannya? Lambaikan tangannya. Oke, dengerin ya. Nih, kira-kira nih. Nah, ini gambar apa ya? Anak ini lagi ngapain dia adik-adik, ekspresinya adik-adik tahu nggak? Ekspresi apa ini? Coba kakak mau dengar suaranya. Ekspresi terkejut, oke. Apalagi? Ekspresi takut, benar sekali adik-adik. Anak ini dia lagi takut, dia terkejut. Nah Kak Sandi mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa di sini yang pernah merasa ketakutan? Boleh angkat tangannya. Oh banyak juga ya, turunkan tangannya. Nah kakak mau tanya lagi, kira-kira
adik-adik yang di rumah takut sama apa adik-adik? Hah? Oh, ada yang bilang, Kak, aku takut sama gelap, Kak. Apalagi? Kak, aku takut kalau hujan, Kak, ada geledek deger. Aku takut, Kak, aku gak berani tidur sendirian. Aku langsung ke kamar papa mama. Takut apa lagi adik-adik? Takut apa lagi? Oh iya, Kak, kalau malam-malam aku mau ke toilet, aku gak berani sendirian, Kak. Aku pasti bangunin papa mama. Nah, hari ini adik-adik, Kak Sandi mau kasih tahu, kita gak perlu takut. Kita mau belajar firman Tuhan supaya kita berani. Dari satu tokoh Alkitab yang akan Koko ceritakan, dia awalnya juga takut adik-adik. Tapi ketika dia mengalami satu peristiwa, dia menjadi berani. Nah, siapa tokoh Alkitab ini dan peristiwa apa yang membuat dia menjadi berani? Yuk, Koko akan langsung masuk ke ceritanya ya. Oke. Nah, jadi Kak Sandi akan jelasin dulu nih di gambar yang kalian lihat di layar. Nah, adik-adik yang bawa tongkat itu namanya Nabi Elisa. Siapa namanya? Oke, Nabi Elisa benar sekali. Dia adalah nabi dari Israel. Sedangkan sebelahnya itu adalah pelayannya, ya. Nah, dan ada satu orang lagi tuh yang pakai mahkota, itu adalah Raja Aram adik-adik. Nah, ceritanya pada masa itu bangsa Aram dan bangsa Israel itu sedang berperang adik-adik. Yang namanya orang berperang itu pasti menyusun strategi, benar nggak? Atau menyusun rencana sebelum melakukan peperangan. Nah adik-adik, bangsa Aram ini punya rencana yang jahat. Dia ingin menghancurkan umat Tuhan di Israel adik-adik. Tetapi Tuhan Allahnya Israel itu mengetahui rencana jahat dari bangsa Aram. Dan Tuhan memberikan kemampuan yang ajaib kepada Nabi Elisa. Sehingga Nabi Elisa mengetahui setiap rencana jahat dari Raja Aram itu. Koko kasih ilustrasi seperti ini ya. Misalnya nih, Raja Aram mau menyerang Israel dari sini. Tentaranya udah siap nih semuanya nih, kumpul di sini nih. Mau menyerang Israel. Bangsa Israel ternyata nggak lewat sini. Kenapa? Karena mereka sudah tahu rencana jahat bangsa Aram. Lalu di sebelah sini ternyata bangsa Israel udah tahu dan nggak lewat juga. Akhirnya bangsa Israel itu lolos dari semua perangkap dari bangsa Aram itu. Nah, setelah itu Raja Aram itu menjadi sangat marah. Dia panggil semua pasukannya. Dia kumpulkan pasukan tentaranya. Lalu dia ngomong kayak gini. Coba kasih tahu aku, siapa dari pihak kita yang memihak kepada orang Israel? Kok mereka bisa tahu rencana kita? Lalu ada seorang pegawainya berkata seperti ini. Tuanku Raja, bukan dari kita yang memihak ke Israel. Melainkan Nabi Elisa yang di Israel itu, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel setiap rencana Tuanku Raja. Bahkan kata-kata yang diucapkan Tuan di kamar tidur Tuanku Raja itu bisa diketahui oleh Nabi Elisa. Adik-adik, bayangkan hebat gak Tuhan kita? Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, Tuhan bisa tahu setiap rencana jahat dari Raja Aram ini dan memberitahu kepada Nabi Elisa. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran adik-adik. Hati-hati dengan setiap kata-kata yang adik-adik ucapkan. Walaupun gak ada orang yang lihat, walaupun gak ada orang yang dengar, tapi Tuhan dengar. Maka dari itu adik-adik gak boleh berkata-kata yang kasar ya. Adik-adik gak boleh berkata-kata yang kotor. Amin. Nah, lalu lanjut. Setelah itu Raja Aram memerintahkan pasukannya untuk mencari Nabi Elisa. Di mana dia tinggal, cari dia. Kita kejar dia. Akhirnya ketahuan nih tempat tinggal Nabi Elisa. Nabi Elisa tinggalnya di kota Dotan. Setelah itu raja mengutus semua pasukannya, pasukan yang besar, berkuda, bawa senjata lengkap ke kota Dotan dan mengepung kota itu. Setelah kota itu terkepung pada malam hari, ya, besoknya waktu pagi-pagi hari, adik-adik lihat nih. Wah, bujangnya Elisa atau pelayannya Elisa tadi, dia bangun nih. Dia bangun tidur, dia kucuk-kucuk mata. Dia kucuk-kucuk mata.
Waktu dia buka mata, dia lihat di depan dia. Wow, dia terkejut. Kenapa? Karena mereka sudah terkepung adik-adik oleh tentara Aram. Dia pikir dia mimpi, dia salah lihat. Dia kucek lagi matanya, dia lihat lagi. Oh, ternyata benar adik-adik. Di depan mereka sudah ada tentara yang siap untuk membunuh mereka. Dia ketakutan. Ketika dia ketakutan, dia lari. Dia cari Nabi Elisa. Lalu dia ngomong kayak gini sama Nabi Elisa. Sambil terengah-engah dia ngomong gini. Tuan, kita terkepung Tuan. Celaka Tuan. Kita dikepung oleh tentara Aram. Lalu perhatikan apa yang dikatakan atau dijawab oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa dengan tenang berkata seperti ini adik-adik kepada pelayannya. Jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Hah? Maksudnya apa adik-adik? Ternyata pelayannya ini tidak bisa melihat, matanya belum dibuka oleh Tuhan untuk melihat tentaranya Tuhan. Lalu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, bukalah mata pelayanku ini. Lalu seketika itu juga mata pelayan itu terbuka dan ceng. Adik-adik lihat. Di depan mereka ada tentara yang besar berkuda berapi memenuhi gunung itu dan jumlahnya lebih banyak daripada tentara Aram. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, bukankah situasi kita saat ini seperti ini? Kita melihat, kita terkepung. Mungkin saat ini kita nggak bisa keluar rumah. Kita buka TV, semuanya berita tentang wabah. Kita mau salaman dengan teman kita, sahabat kita aja pun gak boleh. Kakak mau kasih tahu hari ini, firman Tuhan berkata, yang menyertai kita lebih besar daripada lawan kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai bangsa ini untuk segera keluar daripada wabah ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, lanjut ya. Setelah itu, setelah mereka melihat tentara itu, lalu Elisa kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah mata tentara Aram. Oke, lalu para tentara Aram itu matanya menjadi buta. Mereka nggak bisa lihat. Lalu Elisa berkata kepada tentara Aram, mari ikut aku akan menuntun kalian menuju kepada orang yang kalian cari. Lalu para orang-orang Aram ini dituntun lewat Samaria langsung bertemu dengan Raja Israel. Mereka masih dalam keadaan buta. Lalu Nabi Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, bukakan mata mereka, orang-orang Aram ini. Ketika mata mereka terbuka, mereka sangat terkejut adik-adik. Kenapa? Karena mereka berada di sekeliling tentara Israel. Mereka takut dibunuh karena kan musuhan. Tapi melalui Nabi Elisa, dia memberi nasihat kepada Raja Israel. Akhirnya mereka dilepaskan. Sebelum dilepaskan, mereka dikasih makan dulu adik-adik. Setelah mereka pulang, kembali kepada Raja Aram. Sejak saat itu, bangsa Aram tidak pernah lagi mengganggu bangsa Israel. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman hari ini? Nih, kakak mau kasih tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut. Nah, yang pertama, kita harus berdoa. Waktu pelayan Elisa dan Elisa menghadapi masalah, mereka berdoa kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika adik-adik merasa takut, hal yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Adik-adik minta tolong sama Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Karena ketika kita berdoa, kita perkatakan firman, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Bukankah Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Selanjutnya, yang kedua, kita harus percaya. Nah, adik-adik, di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Contohnya angin, oksigen yang kita hirup, atau frekuensi suara kita nggak bisa lihat. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Contoh, adik-adik coba angkat tangannya, ikutin kakak. Semuanya angkat tangannya. Nah, adik-adik coba tiup tangannya. Bisa merasakan angin nggak? Bisa ya? Bisa ya? Sekali lagi nih, coba tiup tangannya.
Bisa rasakan angin? Bisa. Adik-adik bisa nggak dengar suara angin? Bisa juga nih, coba dengar ya. Bisa dengar? Bisa dengar. Tapi kita bisa lihat angin nggak? Kita nggak bisa lihat angin. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan dengan mata kita, tapi kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa rasakan Tuhan. Adik-adik percaya? Kapan kita merasakan Tuhan? Waktu adik-adik ikut ibadah tadi, waktu adik-adik berdoa, waktu adik-adik menyembah Tuhan, adik-adik bisa rasakan Tuhan. Di hati adik-adik ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Kapan kita bisa mendengar suara Tuhan? Waktu adik-adik baca Alkitab. Karena setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu kata-kata dari Tuhan. Selain itu, ketika adik-adik dengar nasihat dari papa mama, itu juga adik-adik mendengarkan suara Tuhan. Dan pada waktu adik-adik sekolah minggu, adik-adik dengar cerita dari kakak sekolah minggu, itu juga adik-adik dengar suara Tuhan. Amin. Kita percaya ketika Tuhan ada bersama kita, kita pasti aman. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke, Koko mau ajak adik-adik hari ini, siapa yang hari ini mau sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangannya, kita akan sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik yang sudah angkat tangannya, mari tutup matanya. Mari kita datang sama Tuhan hari ini. Engkau yang di rumah sedang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin sama papa mama nonton ini, mari engkau boleh gandengan tangan sama papa mama. Mari kita doa sama Tuhan yuk. Kita sepakat doa sama Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami roh kekuatan Tuhan. Bukan roh ketakutan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan kami lebih besar daripada semua masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yuk adik-adik doa yuk. Mari naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu senantiasa melindungi kami ya Tuhan. Kau akan menjaga kami Tuhan. Kau akan meluputkan setiap kami ya Tuhan. Dari mara bahaya ya Tuhan.
kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Adik-adik, papa mama, sebentar kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papi mami, adik-adik, mbak suster, kakak-kakak, siapapun engkau yang dapat menyaksikan acara tayangan pada pagi hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis biarlah menyertai kita semua mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan di channel yang sama. Goodbye.